bagaimana kondisinya di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama di gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes, berada di sana. Sepertinya Demes saat ini berada di pos pantau dari gerbang tol Cikatama ini. Apakah kemudian sudah terpantau, Demes, kondisi arus balik dari sana? Selamat siang, Mevri. Dari pantauan kami di tempat ini, memang Mevri ada sedikit perubahan dari waktu ke waktu. Kalau tadi subuh ini ada antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama ini cukup panjang. Tadi saya sendiri juga merasakan saat akan menuju ke pos pantau ini, kami mengalami kemacetan ini dari kilometer 72. Artinya ini adalah titik akhir dari tol Cipali, yakni dilakukannya rekayasa lalu lintas one way dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Kemudian kalau kita melihat di gerbang tol Cikampek Utama ini dilanjutkan dengan kalau tadi pagi masih berlangsung kontraflow, yakni dari kilometer 70 sampai kilometer 47 di ruas tol Jakarta Cikampek, dan kontraflow-nya dibuka untuk 2 lajur. Dan untuk saat ini saya akan tunjukkan kepada Anda, Mevri, seperti apa kondisi di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau melihat ini antriannya memang sudah lumayan ya, Mevri, sudah cukup panjang. Namun tidak sepanjang tadi subuh, Mevri. Sebenarnya angkanya mengapa kemudian ada antrian yang begitu panjang di tadi subuh, ini masih ada imbas dari peningkatan kendaraan dari gerbang tol Kalikangkung ataupun dari gerbang tol Banyumanik. Bahkan sejak semalam di pukul 11 sampai 12 malam ini ada antrian yang cukup panjang. Kemudian kalau mereka berangkat di tengah malam kemarin, maka tadi pagi, tadi subuh itu adalah waktu perkiraan para pengendara atau pemudik yang akan kembali ke arah Jabodetabek atau ke arah barat ini sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Untuk siang hari ini antriannya cukup panjang, namun masih bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kalau kita lihat untuk saat ini, siang ini kontraflow sudah tidak diberlakukan kembali. Ketika kemarin kontraflow ini sudah mulai berlangsung di tanggal 13 mulai pukul setengah 3 sore waktu Indonesia Barat, dan tadi pagi dihentikan di pukul setengah 8 pagi melihat situasi kondisi ketika di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mulai landai, maka kontraflow-nya juga sudah diakhiri. Namun perlu diwaspadai kalau dilihat di gerbang tol Cikampek Utama ya tadi, kalau kita lihat, Mevri, di 4 gardu, kalau dari arah pemudik berarti kalau melakukan perjalanan menuju ke arah Jakarta adalah 4 gardu di paling kanan, itu adalah biasanya dimanfaatkan, dibuka oleh Jasa Marga untuk jalur kontraflow. Sehingga kalau pemudik pengendara melalui 4 gardu paling kanan, maka harus hati-hati, itu ada kon yang dipasang. Nanti kalau situasi lalu lintasnya meningkat, maka kon-kon itu akan dibuka untuk jalur kontraflow, dan jalurnya memang dibuka untuk 2 lajur untuk bisa menyambut aliran kendaraan dari gerbang tol Kalikangkung. Untuk jam-jamnya, Mevri, ya, untuk diberlakukannya kontraflow ini tentu saja situasional, karena Jasa Marga ini tentu saja menunggu diskresi dari kepolisian, arahan dari kepolisian untuk melihat aliran kendaraan dari gerbang tol Kalikangkung. Dan sebenarnya kalau melihat jam-jamnya ini, kalau melihat historikal tahun lalu, kalau kendaraan yang sampai di tol Jakarta Cikampek ini kebanyakan adalah di sore hingga malam hari, yaitu sekitar jam-jam maghrib, karena mereka biasanya melakukan perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung atau dari Jawa Tengah ini biasanya di pagi hari sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Namun kondisi ini tentu saja berbeda-beda, Mevri, karena tadi pagi saya juga menyaksikan ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan ketika di subuh hari, bukan di sore hari. Sehingga pengemudi ini wajib untuk terus mengupdate datanya, mengupdate apakah ada kontraflow atau tidak, dan harap berhati-hati ketika setiap melewati gerbang tol Cikampek Utama ataupun gerbang tol lainnya. Dan untuk ini perlu diperhatikan bagi para pemudik ya, Mevri, ada titik-titik kemacetan kalau melewati dari ruas tol dari Cipali menuju ke Jakarta Cikampek. Yaitu yang pertama, kalau diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way yang masih sampai saat ini masih berlangsung sampai pukul 24 nanti malam, ini maka titik kemacetan itu rawan terjadi di kilometer 72, akhir dari one way, untuk kemudian pengemudi ini memilih lajur untuk masuk ke gardu tol. Kemudian dari gerbang tol Cikampek Utama ini lagi terjadi kemacetan karena ada kendaraan-kendaraan yang memilih lajur. Apakah memilih lajur yang tadi saya jelaskan ada gardu yang kontraflow
atau gardu yang jalur biasa. Kemudian keluar dari gardu tol Cikampek Utama, ini ada titik kemacetan di kilometer 66 atau pertemuan antara Cipularang dengan Jakarta Cikampek. Ini perlu diwaspadai. Kemudian dari titik 66 ini biasanya akan berlanjut kemacetannya sampai di kilometer 62, yakni adanya rest area. Dan rest area ini adalah salah satu yang terbesar karena merupakan tipe A dengan fasilitas yang lengkap mulai dari kamar mandi, kemudian masjid, tenan-tenan makanan, dan juga termasuk SPBU. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pengendara. Dan yang perlu diperhatikan adalah kalau Anda melakukan perjalanan, jangan lupa pastikan saldo kartu elektronik Anda ini terisi, karena kalau tadi pagi saya perhatikan ini ada beberapa pengendara yang ternyata masih bermasalah dengan saldo kartu elektroniknya, ini masih habis. Walaupun ada teknologi saat ini bisa diisi langsung, namun itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau melakukan tap langsung, ini membutuhkan waktu 1-3 detik saja. Tetapi kalau harus mengisi ini membutuhkan beberapa menit dan itu akan bisa memperpanjang antrian. Dan tentu saja kita tidak menginginkan hal itu terjadi ya Mevri, untuk bisa memperlancar dari arus balik Lebaran 2024 ini. Dan tentu saja sesuai dengan prediksi dari Jasa Marga dan juga dengan yang sudah disebutkan juga oleh Menteri Perhubungan bahwa puncak arus balik ini masih akan terjadi di hari ini dan juga besok yang merupakan hari-hari akhir dari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah dalam Lebaran 2024 ini. Mevri. Baik, puncak arus balik diprediksi akan terjadi malam ini hingga besok, di mana tadi waktu-waktu yang disampaikan oleh Demes ternyata terjadi perubahan tren ya. Baik itu yang beberapa waktu lalu biasanya dilakukan atau ditemukan pada sore hingga malam hari. Namun tadi pagi Demes melihat sendiri bahwa terjadi antrean cukup panjang atau kemacetan terjadi di gerbang tol Cikatama. Oleh karena itu, sebagai pemudik yang akan melintas, dipastikan bahwa Anda terus mengupdate informasi terkini, termasuk terkait dengan pelaksanaan dari one way di tol Jakarta Cikampek tersebut. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan, produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat kembali melanjutkan tugas.